Yes guys, di video kali ini kita akan bahas HP 1 jutaan paling worth it untuk Ramadan. Ini dia Realme C31. Sikat. Pertama kita bahas sedikit dulu isi dari boxnya. Jadi di dalam paket penjualan Realme C31 ini standar aja ya. Kita bakalan ketemu sama petunjuk penggunaan, kartu garansi, SIM ejector, unit smartphone-nya, adapter charger 10 watt, dan kabel charger yang sayangnya masih micro USB. Oke guys, dan ini dia HP-nya Realme C31. Yang kita bahas ini warnanya light silver dan ada satu warna lagi namanya dark green. Kalau ngomongin desain emang balik lagi sesuai dengan selera masing-masing. Cuma kalau menurut saya pribadi desain backdoornya ini cakep. Nggak kayak HP 1 jutaan yang lain walaupun material bodinya masih dari polikarbonat. Tapi karena desain dynamic teksturnya ini bikin si Realme C31 jadi lebih keren dan berkarakter. Kalau dilihat dari angle yang berbeda, itu kayak ada efek cahaya dari layout kameranya. Dengan finishing kayak gini, bikin HP ini jadi nyaman digenggam. Dan tentu aja nggak gampang nyeplak sidik jari. Layout kameranya juga nggak sama sekali kayak HP 1 jutaan ya. Di dalamnya ada 3 kamera yang nanti akan kita bahas. Terus juga ada tulisan AI dan juga 13 megapiksel triple kamera. Secara keseluruhan build quality HP ini terasa kokoh, apalagi Realme C31 udah ada sertifikasi TUV Rainland. Buat kalian yang belum tahu kalau TUV Rainland adalah otoritas terkenal yang biasanya menguji kualitas sebuah produk. Dan Realme C31 ini sudah melalui serangkaian pengujian. Antara lain skenario seperti terjatuh, terus suhu tertinggi dan terendah, masa pakai tombol, dan masih banyak lagi. Jadi nggak perlu diragukan lah kalau soal build quality-nya. Untuk interface HP ini di bagian bawah ada port jack audio, port buat ngecas yang sekali lagi ya sayang banget ini masih pakai micro USB dan ada 2 buah mic. Speakernya di mana? Iya, speakernya di belakang. Ini juga yang saya sangat sayangkan sih. Kok kenapa ya Realme malah naruh speakernya di belakang? Padahal kalau speakernya di bawah aja dan sekalian sama port micro USB-nya diganti sama USB Type-C, itu bakal jauh lebih oke nggak sih? Ya semoga aja ada orang Realme yang nonton video ini deh ya. Next, slot kartu SIM ada di sebelah kanan yang bisa nampung 3 kartu. 2 kartu SIM nano plus 1 micro SD. Di bawah slot kartu ada tombol volume up and down dan di sisi sebaliknya ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dengan kecepatan dan tingkat akurasi yang baik. Sensor yang penting-penting juga udah ada di HP ini. Ke bagian depan, HP ini punya bentangan layar 6,52 inci dengan resolusi XD+. Chipsetnya pakai Uni SoC T612 dan kapasitas baterainya juga besar di 5000 mAh. Dengan spek kayak gini, ya nggak heran kalau HP ini punya baterai yang awetnya luar biasa. Setelah seminggu pakai, saya cuma ngecas 3 kali dan itu pun udah dengan pemakaian yang barbar. Biasanya saya pakai HP ini buat bikin berita di Instagram Troll Gadget, nonton YouTube sampai berjam-jam, nulis skrip, browsing, nyekrol TikTok sampai main game sesekali. Saya rasa ini yang jadi alasan Realme ngeklaim kalau Realme C31 adalah HP yang paling worth it untuk Ramadan. Dipakai buat nemenin ngabuburit ya ayo, gak perlu khawatir lah kehabisan baterai di HP ini. Cuma emang kalau ngecas harus agak sabar ya, karena Realme cuma ngasih adapter charger dengan output 10 watt. Ya kalau saya sih biasanya ngecas ditinggal tidur aja, gak masalah. Bicara soal layar emang harus diakui nggak yang tajam-tajam banget sih. Secara resolusinya masih XD+.
Tapi positifnya, HP ini juga jadi lebih hemat baterai selama dia dihidupin karena bebannya jadi lebih enteng. Dia nggak bakalan sehemat ini kalau misal layarnya ini punya resolusi Full HD+. For your information, kalau Realme C31 yang saya pegang ini adalah varian 4/64 GB. Dan ada satu varian yang itu versi basicnya dengan konfigurasi 3/32 GB. Untuk performa sehari-hari sih penggunaannya cukup nyaman. Animasi Realme UI Air Edition-nya berjalan dengan baik dan stabil. Diajak multitasking juga enak karena saya jarang banget ketemu stutter atau berasa lemot. Jadi untuk keseharian menurut saya performanya udah sangat nyaman. Kemudian kalau dipakai buat main game sekelas Mobile Legends, kita bisa dapat settingan rata kanan dengan grafik ultra dan fitur high frame rate-nya diaktifkan. Gameplaynya berasa lancar dan gak ada kendala yang sampai mengganggu permainannya. Sementara buat kameranya, Realme C31 ini pakai sistem triple kamera yang isinya kamera utama 13 megapiksel dan dua lensa lainnya cuma hiburan doang. 2 megapiksel makro sama 2 megapiksel black and white. Tapi jangan sedih walaupun HP ini nggak punya lensa ultra wide, tapi Realme ngebayar dengan kualitas kamera utama yang kalau menurut saya sih ini udah bagus banget buat sebuah HP entry level. Dalam kondisi cahaya yang melimpah, hasil fotonya bagus dan udah bisa diandalkan untuk sekedar mengabadikan momen. Secara warna kelihatan agak sedikit di-boost emang, dan dari detail udah di level yang terhitung oke, serta dynamic range yang cukup luas. Saat di launching kemarin, Realme C31 ini dijual 1599 untuk varian 3/32 GB dan 1799 untuk varian 4/64 GB. Dengan harga segitu, saya rasa HP ini emang udah sesuai banget sama positioningnya, yaitu HP 1 jutaan paling worth it untuk Ramadan. Karena udah punya baterai yang awet, layar yang lapang, dan kamera yang udah terhitung oke. Paling sedikit catatan dari saya buat HP ini adalah port chargernya yang masih pakai micro USB sama speakernya yang letaknya ini ada di bagian belakang. Mungkin segitu aja pendapat saya tentang Realme C31. Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang lagi nyari HP buat nemenin ngabuburit seharian dengan budget sejutaan.